Selamat datang kembali. Kali ini kita mau coba selami lebih jauh nih satu sumber menarik soal gimana sih caranya ngelola stres sama energi mental kita. Apalagi di dunia yang serba cepat kayak sekarang ya. Sumber kita kali ini dari wawancara sama David Koh, CEO-nya Calm, aplikasi meditasi itu. Kita bakal coba bedah idenya dia soal energi mental yang katanya mirip baterai HP. Pernah ngerasa kayak gitu kan, energinya habis? Betul banget. Nah, misi kita di sini sebenarnya mau nyaring nih, strategi apa aja sih yang paling praktis dari obrolan dia, supaya Anda, para pendengar, bisa dapat cara buat isi ulang energi tanpa merasa kebanyakan informasi gitu. Oke, siap. Mari kita mulai dari analogi baterai mental ini ya. Idenya sebenarnya simpel, tapi kok kayaknya ngena banget ya. Jadi daripada nanya apa kabar, yang jawabannya seringnya ya baik gitu aja kan. Kok Bireki ini nyaranin kita nanya ke diri sendiri atau mungkin ke orang lain, level baterai lo gimana sekarang? Simpel tapi langsung ke intinya gitu ya. Iya, yang menarik tuh gimana analogi ini katanya sih dia dapat ide dari temannya yang nanya ke anak-anaknya soal level baterai mereka. Karena bosen dijawab baik melulu. Ini tuh bikin simpel sesuatu yang sebenarnya kompleks ya kan, kondisi mental kita. Dia bagi jadi zona-zona gitu, misalnya 75-100%, yaitu zona hijau lah, aman, Anda mungkin baik-baik aja. Terus 50-75%. Nah ini udah kuning nih, udah mulai mikir, oke gimana cara ngecharge-nya nih? Mulai waspada ya. Betul. Terus 25-50%, wah ini udah merah nih. Waktunya ambil jeda beneran. Mungkin jalan kaki sebentar, atau taruh dulu HP-nya. Oke, break sebentar gitu ya. Dan kalau udah di bawah 25%, wah itu udah alarm darurat. Mesti berhenti total, fokus isi ulang. Gitu katanya. Persis banget kayak notifikasi baterai lemah di HP yang bikin kita langsung panik nyari charger, kan? Tapi emang aneh ya, giliran buat diri sendiri, sinyal baterai lemah dari badan sama pikiran, seringnya kita cuekin aja gitu. Kenapa ya kira-kira? Apa karena ngerasa harus on terus? Nah, itu nyambung ke poin berikutnya nih. Ada tekanan kan, kayak yang disebut di sumber ini, 61% orang tuh ngerasa dituntut buat terobos aja pas lagi stres. David Koy juga cerita, waktu kecil kalau dia cemas, ibunya suka bilang, hadapi aja. Klise ya? Iya, sering banget denger gitu. Ulang. Atau dia pakai istilah powering up. Oh, jadi ganti cara pandang ya? Bukan istirahat itu males, tapi mengisi ulang itu persiapan strategis. Kedengarannya sih bagus, tapi kan di banyak tempat kerja gitu, ngambil jeda tuh masih sering dianggap kayak kurang produktif nggak sih? Gimana ya caranya biar kita bisa nerapin ide powering up ini tanpa dicap aneh-aneh? Pertanyaan bagus tuh. Kot emang nekenin, ini pergeseran di dalam diri dulu. Paham kalau isi ulang itu bukan tanda lemah. Justru sebaliknya, itu cara biar bisa kasih performa terbaik tapi berkelanjutan. Jangka panjang gitu mikirnya, bukan cuma bertahan dari satu kerjaan ke kerjaan berikutnya. Mungkin ya, ngomonginnya juga perlu jelas. Misalnya dikaitin ke hasil kerja gitu. Biar orang paham. Dan analogi baterai ini jadi lebih oke lagi. Kalau kita sadar, nggak semua penguras baterai itu sama buruknya. Ada bedanya nih jenis stres. Ada yang namanya eustress. Stres baik. Stres baik, gimana tuh? Ya, stres yang justru bikin kita adaptasi jadi lebih kuat. Kayak misalnya tantangan belajar skill baru, atau deadline yang malah bikin semangat. Ini justru bisa ngebangun kapasitas kita. Oke, paham. Tapi ada juga lawannya kan pasti? Nah, betul. Ada juga distress. Ini stres buruk yang kronis yang nguras energi. Contohnya, tekanan kerja terus-menerus, tapi nggak ada jedanya, prioritas nggak jelas, atau mungkin konflik sama rekan kerja yang nggak selesai-selesai. Di stres ini nih, kalau dibiarin numpuk terus, karena hormon stres kayak kortisol keluar terus, bisa ngerusak kesehatan fisik sama mental kita. Serius ini. Dan di dunia kerja gampang banget ya, eustress tadi berubah jadi distress kalau nggak ada jeda atau dukungan. Bener nggak? Kayak target naik terus tapi sumber dayanya nggak nambah misalnya. Wah ini bisa nguras banget sih, nggak cuma satu orang tapi satu tim. Betul sekali.
Keseimbangan sama komunikasi terbuka dari atasan tuh jadi penting banget di sini. Nah, terus gimana dong cara praktisnya isi ulang baterai ini menurut Koci? Di sumber kita disebutin macam-macam ya caranya. Ada jalan-jalan sebentar, latihan napas dalam, olahraga yang Koci sendiri ngaku itu bantu dia banget, tidur cukup, meditasi bentar aja bahkan. Bahkan hal simpel kayak berani bilang enggak ke permintaan atau meeting yang sebenarnya nggak penting-penting amat, itu juga ngaruh ya ternyata. Atau bahkan cara kita mikir, itu beda-beda dampaknya ke energi mental kita. Coba deh identifikasi, mana nih charger pribadi Anda? Mungkin waktu tenang sendirian, atau ngerjain hobi, ketemu teman tertentu, dan mana penguras energinya? Mungkin meeting gak jelas agendanya, atau kebanyakan multitasking. Nah, kalau udah tahu, coba deh dijadwalin sesi ngecharge itu secara sadar. Mungkin tidur lebih awal dikit, atau batalin rencana main kalau emang ngerasa butuh istirahat. Gitu. Saya tertarik sama satu poin lagi dari Kohini, soal pentingnya kehadiran, presence. Biasanya kan kita fokusnya ke ngelakuin sesuatu buat recharge ya, olahraga lah, tidur lah. Tapi dia nekenin, cuma hadir sepenuhnya di satu momen, atau pas ngobrol sama orang, itu aja udah bisa ngisi ulang energi, buat kita dan buat orang lain juga. Dia kasih contoh John Sculley dulu di Apple, nyebut dirinya Chief Listening Officer. Keren ya? Bener banget. Dan ini nyambung lagi loh ke analogi baterai tadi. Coba deh pikirin, kalau pikiran kita kemana-mana, kayak buka banyak tab di komputer atau banyak aplikasi jalan di belakang layar HP, itu kan baterai mental kita kesedot lebih cepat. Otak kita kerja terus mikirin semuanya. Nah, latihan buat hadir sepenuhnya, dengerin orang beneran, tanpa mikirin mau jawab apa atau sambil lirik notif HP, itu sebenarnya kayak nutup aplikasi latar di otak kita. Bahkan beberapa menit aja, fokus penuh, itu bisa jadi cara recharge yang efektif banget, plus bikin hubungan sama orang jadi lebih kuat. Jadi kesimpulannya gimana nih buat Anda yang dengerin? Intinya sih ngelola energi mental itu sama pentingnya, atau mungkin malah lebih penting ya, daripada jagain baterai HP biar tetap full. Coba deh kenali level baterai Anda secara berkala, jangan nunggu sampai 0% baru panik. Ambil langkah buat ngisi ulang sebelum keburu kosong. Iya, betul. Nah, sebagai penutup nih, kami mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba deh identifikasi satu aplikasi metaforis, bisa jadi aktivitas, orang, atau kebiasaan dalam hidup Anda yang rasanya paling nguras baterai Anda minggu ini. Terus pikirin, apa satu langkah kecil aja yang bisa Anda lakuin besok buat ngurangin dampaknya? Atau mungkin secara sadar ngisi ulang energi setelah terpapar aplikasi penguras itu. Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.